Metro Malam. Presiden Joko Widodo bertemu dengan penasihat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Manila, Filipina. Presiden Jokowi menyatakan kesiapannya untuk membantu Myanmar membangun masyarakat Muslim Rohingya di wilayah Rakhine. Pertemuan berlangsung selama 30 menit, dilaksanakan di sela-sela KTT ASEAN di Filipina. Presiden Joko Widodo didampingi Menlu, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, serta Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Selain berterima kasih atas bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian di Rakhine, Suu Kyi juga menyampaikan komitmen untuk bersungguh-sungguh menangani konflik di bagian barat negaranya tersebut. Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia menyatakan niat kerjasama jangka menengah dan panjang membantu masyarakat Muslim Rohingya di wilayah Rakhine. Dan kini pemirsa, saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia. Sudah hadir bersama kami di studio editor harian media Indonesia Bintang Krisanti. Mbak Bintang, ini topik hot issue yang pertama mengambil tema seperti yang baru saja kita saksikan tayangannya, yakni pertemuan Jokowi dengan Aung San Suu Kyi membahas terkait peran Indonesia ikut menangani konflik di Rakhine State. Bagaimana lebih tepatnya? Iya betul, sebenarnya Indonesia itu sudah berperan juga cukup lama ya. Sejak tahun 2013 kita memberikan bantuan senilai sekitar $1 juta Amerika untuk Rakhine State. Itu kita sekarang sudah membangun 6 sekolah di sana, dan ini memang sesuatu yang bagus, dan kita mendorong agar pemerintah kita terus meningkatkan bantuan ini, menjalin hubungan dengan untuk perdamaian di Rakhine State. Mengapa Indonesia penting mengambil bagian? Karena Indonesia sebenarnya bisa memberikan contoh untuk toleransi keragaman itu. Ya, seperti kita tahu, kita kan punya banyak multi etnis dan multi kepercayaan, dan kita bisa memberikan contoh nyata. Karena kalau seperti negara-negara lain hanya mengecam apa yang terjadi di Rakhine, itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Karena masyarakat di Rakhine itu harus melihat sendiri bagaimana contoh perbedaan itu bisa bersatu. Orang tidak mengapa berbeda-beda suku dan kepercayaan, tetapi bisa tetap saling bekerja sama. Nah, lewat program seperti sekolah dan program-program lainnya yang diberikan pemerintah kita, itu bisa mendorong perdamaian yang lebih nyata di Rakhine begitu. Oke, ini selain kita juga harus bertoleransi antar agama, antar etnis dan lainnya, juga harus para wajib pajak nih, harus taat pajak. Ini mengantarkan kita pada hot issue yang kedua, di mana media Indonesia mengambil judul Bangkitnya Pahlawan Khas Negara. Ini mengambil dari event apa, Mbak Bi? Iya, ini jadi kita mengambil contoh unik di Jepara. Di Jepara sekarang ini baru saja ada event Olimpiade Pajak, lalu juga ada suatu program untuk yaitu tadi ya, mendorong lahirnya pahlawan-pahlawan khas negara. Memang kan kita bulan ini baru selesai ya program tax amnesty, dan memang penerimaan negara dari program tax amnesty itu sangat besar. Tapi lalu harus kita pikirkan juga bagaimana ke depannya. Sementara kenyataannya di Indonesia adalah bahwa dari pekerja pribadi saja, kita kan ada sekitar 117 juta lebih ya pekerja pribadi. Itu baru sekitar 17%-nya saja yang menjadi wajib pajak, yang memiliki NPWP. Perusahaan juga seperti itu. Dari sekitar 12 juta lebih perusahaan yang ada di Indonesia, itu sedikit sekali, hanya baru sekitar 2 juta lebih yang memiliki yang membayar pajak dengan tertib dan taat, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia yang presentasinya tinggi, 50 dan 60%. Jadi ini kan memang pemerintah sudah mempunyai program yang bagus untuk mendorong masyarakat membayar pajak, tapi kita juga harus lebih meningkatkan karena memang wajib pajaknya masih rendah sekali. Nah, di Jepara itu ada contoh-contoh real. Jadi bukan hanya menyasar memang kepada orang-orang yang sudah seharusnya membayar pajak, tetapi menumbuhkan pemahaman bahwa memang kita penting untuk membayar pajak. Itu dari sejak anak-anak ditumbuhkan seperti itu. Oke, ntar nanti ulasan selengkapnya bisa pemirsa baca di media Indonesia. Kita beralih ke hot issue yang ketiga di Mbak Bintang, menarik sekali judulnya Berkendara Aman, Nyaman, dan Tetap Gaya. Kalau dilihat dari judulnya ini sepertinya mengacu pada
perempuan. wanita nih. Betul sekali. Ini buat kita-kita juga Krizia. Jadi ini kita wawancara khusus tim Weekend Media Indonesia dengan pendiri Queen Rights. Queen Rights itu adalah komunitas yang awareness. Dia membangkitkan kepedulian agar perempuan lebih berkendara dengan aman. Kenapa? Ternyata faktanya adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi perempuan itu semakin tinggi. Nah, sementara kebanyakan pengemudi perempuan adalah penyokong ekonomi keluarga. Jadi mereka yang perempuan yang membawa mobil sehari-hari, yang berkendara sehari-hari, mobil atau motor, itu mereka berkendara sebenarnya untuk ekonomi keluarga. Nah, banyak yang terlibat kecelakaan. Komunitas ini bukan berarti lalu melegitimasi bahwa perempuan itu skill berkendaranya lebih rendah dibanding pria, tetapi kan kenyataan fakta kecelakaannya seperti itu. Jadi mereka memberikan awareness agar perempuan bagaimana nih di jalanan bisa lebih aman. Oke, ini patut dibaca terutama untuk para wanita yang setiap hari rutin berkendara, baik itu dengan motor ataupun mobil. Baik, terima kasih Mbak Bintang sudah bersama kami. Demikianlah pemirsa Hot Issue yang akan hadir di Harian Media Indonesia edisi hari Minggu 30 April 2017.